Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yupita Teri Rezeki, NPM A1D020008. Di sini saya akan menjelaskan materi psikologi tentang pembelajaran dan proses-proses kognitif. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan bagi kita semua. Yang pertama yaitu melihat pembelajaran dari perspektif berbeda. Pembelajaran adalah perubahan jangka panjang, yaitu lebih dari sekedar penggunaan informasi secara singkat. Misalnya, mengingat nomor telepon hanya beberapa saat guna menghubungi nomor tersebut, namun tidak selalu tersimpan selamanya. Pembelajaran melibatkan representasi atau asosiasi mental entitas dan interkoneksi internal yang menyimpan pengetahuan dan keterampilan baru yang diperoleh. Pembelajaran adalah perubahan yang dihasilkan dari pengalaman, alih-alih sebagai hasil pematangan fisiologis, kelelahan, penggunaan alkohol atau obat-obatan, atau timbulnya penyakit mental. Dalam hal banyaknya artikel yang dipublikasikan dalam jurnal-jurnal profesional dan banyaknya presentasi yang diberikan dalam konferensi-konferensi profesional, pandangan psikologi kognitif tentang pembelajaran adalah yang paling populer saat ini. Asumsi-asumsi dasar psikologi kognitif. Mendasari psikologi kognitif adalah beberapa asumsi dasar tentang bagaimana orang belajar. Asumsi-asumsi tersebut dirangkum sebagai berikut. 1. Pengaruh proses-proses kognitif. 2. Selektivitas atas apa yang dipelajari. 3. Konstruksi makna. 4. Peran pengetahuan dan keyakinan awal. 5. Meningkatnya kapasitas proses-proses kognitif yang canggih seiring bertambahnya usia. 6. Keterlibatan aktif dalam pembelajaran. Istilah-istilah kunci dalam psikologi kognitif. Beberapa istilah memori, penyimpanan, pengkodean, dan pemanggilan akan muncul berulang kali dalam pembahasan tentang psikologi kognitif. Karenanya, masuk akal untuk mendefinisikannya lebih dulu. Pertama, yaitu istilah memori. Istilah memori merujuk pada kemampuan pembelajar untuk secara mental menyimpan hal-hal yang telah mereka pelajari sebelumnya. 2. Istilah penyimpanan. Istilah penyimpanan merujuk pada proses menempatkan apa yang dipelajari ke dalam memori sejak dari awal. Ketiga, pembelajar jarang menyimpan informasi persis seperti yang mereka terima. Alih-alih mereka melakukan pengkodean dengan memodifikasi informasi dengan suatu cara. Pada satu titik setelah Anda menyimpan informasi dalam memori, Anda mungkin mendapati bahwa Anda perlu menggunakannya. Proses mengingat informasi yang telah disimpan sebelumnya dan menemukannya dalam memori disebut dengan pemanggilan. Sebuah model memori manusia. Para psikolog kognitif tidak setuju tentang karakteristik pasti memori manusia. Namun, banyak yang percaya bahwa memori mungkin memiliki 3 komponen kunci, yaitu sensory register, memori kerja jangka pendek, dan memori jangka panjang. Kita akan mempelajari karakteristik 3 komponen memori dan bagaimana informasi dipindahkan dari satu komponen ke komponen berikutnya. Karakteristik sensory register. Sensory register adalah komponen memori yang menyimpan informasi yang Anda terima, yaitu input. Lebih kurang dalam bentuk yang asli, belum dikode. Dengan demikian, input visual disimpan dalam bentuk visual, input suara dalam bentuk suara, dan sebagainya. Dan sensory register memiliki kapasitas besar, dapat menyimpan sangat banyak informasi dalam satu waktu. Tetapi, berita buruknya adalah bahwa informasi yang disimpan dalam sensory register tidak bertahan lama. Memindahkan informasi ke memori kerja. Peran atensi. Memberikan atensi berarti mengarahkan tidak hanya reseptor sensori yang sesuai,
tetapi juga pikiran pada apapun yang perlu dipelajari dan diingat. Ketika pembelajar memberikan atensi, mereka hanya bisa memperhatikan sejumlah kecil informasi dalam satu waktu. Dengan kata lain, atensi memiliki kapasitas terbatas. Sebagai guru, cara agar kita bisa yakin bahwa siswa benar-benar memberikan perhatian, yaitu kita dapat memberikan perhatian yang menguji pemahaman mereka tentang ide-ide baru. Selain itu, kita juga dapat meminta siswa mempraktikkan materi pelajaran yang telah dipelajari. Cara agar mendapatkan dan mempertahankan atensi siswa. Yang pertama yaitu buatlah pelajaran yang menstimulasi di mana di dalamnya siswa ingin memberikan perhatian. 2. Buatlah agar siswa secara fisik terlibat dengan topik pelajaran. 3. Gunakan berbagai metode ajar ke dalam pelajaran. 4. Memberikan jeda dan aktivitas yang mengharuskan siswa duduk untuk waktu lama, terutama bila bekerja di kelas-kelas dasar. 5. Di SMP dan SMU, doronglah siswa untuk membuat catatan. 6. Minimalkan gangguan, terutama bila siswa harus bekerja dengan tenang dan sendiri-sendiri. Karakteristik memori kerja jangka pendek. Memori kerja adalah komponen memori di mana kita tetap memusatkan perhatian pada informasi untuk waktu yang singkat selagi kita berusaha memahaminya. Memori kerja juga merupakan tempat sebagian besar pemrosesan kognitif aktif secara aktual berlangsung. Memori kerja mungkin juga mencakup suatu eksekutif pusat yang memfokuskan atensi, mengatur arus informasi di seluruh sistem memori, menyeleksi dan mengontrol perilaku sadar yang kompleks, dan menghambat pikiran dan tindakan yang kontraproduktif. Informasi yang disimpan dalam memori kerja tidak bertahan lama, mungkin 5 hingga 20 detik paling lama, kecuali orang melakukan sesuatu yang lain dengannya. Proses ini yang dikenal sebagai pengulangan pemantapan, menyimpan informasi dalam memori kerja selama Anda bersedia terus berbicara pada diri sendiri. Memindahkan informasi ke memori jangka panjang, mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan awal. Proses menyimpan informasi baru dalam memori jangka panjang biasanya melibatkan pengambilan informasi lama yang sudah disimpan di sana, karenanya secara temporer memikirkannya dalam memori kerja. Karakteristik memori jangka panjang. Memori jangka panjang adalah tempat di mana pembelajar menyimpan pengetahuan dan keyakinan umum mereka tentang dunia dan hal-hal yang telah mereka pelajari di sekolah. Informasi yang disimpan dalam memori jangka panjang bertahan jauh lebih lama daripada yang disimpan dalam memori kerja. Selain durasinya yang tidak terbatas, memori jangka panjang tampaknya mampu menyimpan informasi sebanyak yang dibutuhkan pembelajar untuk disimpan. Kritik terhadap model 3 komponen. Beberapa psikolog menyatakan bahwa memori kerja dan jangka panjang hanya mencerminkan kondisi aktivasi yang berbeda dari satu memori tunggal. Menurut pandangan ini, semua informasi yang disimpan dalam memori berada dalam kondisi aktif atau tidak aktif. Walau begitu, model 3 komponen meski tidak sempurna, dapat membantu kita mengingat aspek-aspek belajar dan memori yang mesti kita pertimbangkan ketika kita mengajar. Penyimpanan memori jangka panjang. Tampaknya informasi yang disimpan dalam memori jangka panjang dapat dikode dalam berbagai bentuk. Beberapa di antaranya bisa dikode dalam bentuk verbal, mungkin dalam bentuk kata-kata aktual. Pengetahuan deklaratif yaitu pengetahuan yang berkaitan dengan karakteristik dari sesuatu pada saat ini, sebelumnya, dan nantinya. Pengetahuan deklaratif mencakup pengetahuan dunia umum dan ingatan tentang pengalaman hidup yang spesifik. Meski demikian, tidak semua hal dalam memori jangka panjang memiliki karakteristik deklaratif. Orang juga memiliki pengetahuan prosedural, yaitu mereka belajar bagaimana melakukan banyak hal. Sebagian besar pengetahuan deklaratif adalah pengetahuan eksplisit,
Setelah kita mengingatnya, kita cukup sadar tentang apa yang kita ketahui itu. Namun, sejumlah besar pengetahuan prosedural adalah pengetahuan implisit. Kita tidak dapat secara sadar mengingat atau menjelaskannya, namun bagaimanapun juga memengaruhi pikiran dan perilaku kita. Bagaimana pengetahuan deklaratif dipelajari? Pengetahuan deklaratif dipelajari dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu pengulangan. Mengulang informasi kata demi kata, entah secara mental ataupun diucapkan. 2. Pembelajaran bermakna. Mengaitkan antara informasi baru dan pengetahuan awal. 3. Organisasi. Membuat hubungan di antara berbagai potongan informasi baru. 4. Elaborasi. Memasukkan ide tambahan pada informasi baru berdasarkan apa yang sudah diketahui. 5. Pembayangan visual. Membentuk gambar mental informasi. Pembelajaran bermakna. Proses pembelajaran bermakna mencakup mengenali suatu keterkaitan antara informasi baru dan sesuatu yang sudah dipahami dalam memori jangka panjang. Setidak-tidaknya ada 3 kondisi yang dapat memfasilitasi pembelajaran bermakna. Pertama yaitu pembelajar memiliki pola pembelajaran bermakna. 2. Pembelajar memiliki pengetahuan awal untuk dikaitkan dengan informasi. Ketiga, pembelajar menyadari bahwa informasi yang telah dipelajari sebelumnya memiliki kaitan dengan informasi baru. Tren perkembangan dalam proses penyimpanan informasi deklaratif. Frekuensi elaborasi, terutama sebagai proses yang dengan sengaja digunakan pembelajar untuk membantu mereka mengingat sesuatu, kerap sejak masa remaja dan lebih umum pada siswa berprestasi tinggi. Proses-proses umum penyimpanan memori jangka panjang pada tingkat kelas yang berbeda. Tingkat kelas yang pertama yaitu kurang dari sampai 2 tahun. Karakteristik sesuai umur. Pertama, organisasi objek fisik sebagai cara untuk mengingatnya. Kedua, penggunaan pengulangan untuk mengingat materi verbal, jarang digunakan dan relatif tidak efektif. 3. Munculnya kemampuan pembayangan visual untuk meningkatkan memori, terutama jika orang dewasa menyarankan strategi ini. Keempat, sedikit sekali usaha sadar untuk mempelajari, mengingat atau mengelaborasi materi verbal. Pembelajaran dan memori dihasilkan dari hal-hal lain yang dilakukan anak-anak. Strategi yang disarankan. 1. Mintalah siswa terlibat secara aktif dalam berbagai topik, barangkali melalui aktivitas langsung, mempelajari materi bacaan, atau bermain fantasi. 2. Kaitkan topik baru dengan pengalaman awal siswa. 3. Contohkan pengulangan sebagai strategi untuk mengingat berbagai hal dalam jangka pendek. 4. Sediakan gambar yang mengilustrasikan materi verbal. Tingkat kelas 3-5 tahun. Karakteristik sesuai umur. 1. Penggunaan pengulangan secara spontan, sadar, dan semakin efektif untuk mengingat berbagai hal selama periode waktu pendek. 2. Meningkatnya penggunaan organisasi sebagai strategi pembelajaran yang sengaja atau intensional untuk informasi verbal. 3. Meningkatnya efektivitas dalam penggunaan pembayangan visual sebagai strategi pembelajaran. Strategi yang disarankan. 1. Tekankan pentingnya pemahaman terhadap informasi ketimbang mengingat informasi. 2. Dorong siswa untuk mengorganisasikan apa yang mereka pelajari. Ketiga, sediakan beragam alat bantu visual untuk memfasilitasi pembayangan visual, dan sarankan siswa untuk menciptakan gambar visual mereka sendiri tentang hal-hal yang perlu mereka ingat. Tingkat kelas 6-8 tahun. Karakteristik sesuai umur. Dominannya pengulangan sebagai strategi belajar. Keabstrakan dan fleksibilitas yang lebih besar dalam kategori-kategori yang digunakan. 3. Munculnya elaborasi sebagai strategi pembelajaran yang sengaja atau intensional. Strategi yang disarankan.
1. Sarankan berbagai pertanyaan yang dapat ditanyakan siswa pada diri sendiri ketika mereka belajar. 2. Berilah penilaian berdasarkan pemahaman yang sebenarnya dalam tugas-tugas dan kuis. Tingkat kelas 9 sampai 12 tahun. Karakteristik sesuai umur. 1. Berlanjutnya kebergantungan pada pengulangan sebagai strategi pembelajaran yang sengaja atau intensional, terutama oleh remaja berprestasi rendah. 2. Meningkatnya penggunaan organisasi dan elaborasi dalam pembelajaran, terutama oleh remaja berprestasi tinggi. Strategi yang disarankan. 1. Berikan pertanyaan yang mengasah atau memancing pikiran yang melibatkan minat siswa dan bantulah siswa melihat relevansi berbagai topik dengan kehidupan mereka sendiri. Mintalah siswa bekerja dalam kelompok dengan beragam kemampuan di mana siswa berprestasi tinggi dapat mencontohkan strategi belajar efektif bagi siswa berprestasi rendah. Bagaimana pengetahuan prosedural dipelajari? Pengetahuan prosedural dipelajari untuk membantu siswa menguasai prosedur baru. Caranya yaitu, pertama, bantulah siswa memahami logika di balik prosedur yang mereka pelajari. Kedua, bila keterampilan yang dipelajari sangat kompleks, pecahlah menjadi tugas-tugas yang lebih sederhana, yang bisa dipelajari siswa satu demi satu. Ketiga, berikan mnemonik yang dapat membantu siswa mengingat urutan langkah. Keempat, berikan banyak kesempatan kepada siswa untuk melatih keterampilan baru dan berikan umpan balik yang mereka butuhkan untuk membantu mereka ke arah perbaikan. Peran pengetahuan awal dan memori kerja dalam penyimpanan memori jangka panjang. 1. Membantu mereka menentukan apa yang paling penting untuk dipelajari dan mengarahkan atensi secara tepat. 2. Membantu mereka memahami sesuatu, yaitu melakukan pembelajaran bermakna alih-alih mempelajari dengan menghafal. 3. Memberikan kerangka kerja untuk mengorganisasikan informasi baru. 4. Membantu mereka mengelaborasi informasi sebagai contoh dengan mengisi detil-detil yang lupa dimasukkan. Menggunakan mnemonik bila tidak ada pengetahuan awal yang relevan. 3 mnemonik yang umum digunakan yaitu mediasi verbal, metode kata kunci, dan pelekatan struktur bermakna. Yang pertama yaitu mediasi verbal. Mediasi verbal adalah sebuah kata atau frasa yang menciptakan keterkaitan logis atau jembatan di antara dua potong informasi yang digunakan untuk pasangan informasi. Kedua, metode kata kunci. Metode kata kunci membantu memori dengan menciptakan keterkaitan antara dua hal, yaitu identifikasi suatu objek konkret untuk mewakili setiap potong informasi. 2. Buatlah gambar dari dua objek tersebut bersama-sama. 3. Pelekatan struktur bermakna, yaitu kumpulan informasi yang lebih besar kerap dapat dipelajari dengan melekatkan organisasi visual. Pemanggilan memori jangka panjang. Memanggil informasi dari memori jangka panjang tampaknya mengikuti suatu alur asosiasi. Nyaris secara harfiah merupakan suatu proses menelusuri alur memori. Orang lebih mungkin mengingat sesuatu kelak jika dalam proses menyimpannya, mereka mengaitkannya dengan sesuatu yang lain dalam memori jangka panjang, antara yang baru dengan yang lama memiliki keterkaitan logis. Dengan membuat keterkaitan dengan pengetahuan yang sudah ada, yaitu dengan melakukan pembelajaran bermakna, kita akan mengetahui di mana mencari informasi ketika kita membutuhkannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemanggilan. 1. Keterkaitan ganda dengan pengetahuan yang sudah ada. Kita lebih mungkin memanggil informasi bila kita memiliki banyak kemampuan jalur ke informasi itu. Dengan kata lain, bila kita mengasosiasikan informasi dengan banyak hal lain dalam basis pengetahuan yang kita miliki. 2. Latihan yang sering.
Latihan yang sering adalah pengulangan dalam jangka panjang, mengkaji dan menggunakan informasi dan keterampilan dalam interval tertentu selama beberapa pekan, bulan, atau tahun. 3. Petunjuk pemanggilan yang relevan. Petunjuk pemanggilan yaitu petunjuk untuk mencari letaknya dalam memori jangka panjang. Pembelajar lebih mungkin dapat mengingat informasi bila ada petunjuk pemanggilan yang relevan untuk memulai pencarian mereka dalam memori jangka panjang dengan arah yang benar. Mengapa pembelajar kadang-kadang lupa? Di sini kita akan membahas 4 kemungkinan. Yang pertama yaitu kegagalan untuk memanggil kembali. Kedua, kesalahan rekonstruksi. Ketiga, interferensi. Keempat, kerusakan. Kegagalan untuk memanggil kembali. Salah satu alasan kita lupa adalah ketidakmampuan untuk mengingat. Kita tidak dapat menemukan informasi yang disimpan dalam memori jangka panjang. Kadang kita tidak sengaja menemukan informasi tersebut di kemudian hari ketika mencari sesuatu yang lain. Namun, kadang kita tidak pernah mengingatnya. Mungkin karena kita mempelajarinya dengan cara menghafal atau tidak memiliki petunjuk pemanggilan yang cukup untuk membantu pencarian kita dalam memori jangka panjang. 2. Kesalahan rekonstruksi. Dalam situasi semacam itu, kita dapat mengisi kesenjangannya dengan menggunakan pengetahuan umum dan asumsi kita tentang dunia. Namun, meskipun diisi secara logis, kesenjangan tersebut tidak selalu terisi dengan benar, suatu bentuk lupa yang disebut dengan kesalahan rekonstruksi. 3. Interferensi. Interferensi yaitu berbagai potongan informasi yang Anda simpan di memori saling menghalangi satu sama lain, semuanya bercampur baur. 4. Kerusakan. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, beberapa psikolog percaya bahwa informasi mungkin melemah seiring waktu dan mungkin menghilang bersamaan, terutama jika tidak sering digunakan. Para teoritis kerap menggunakan kata kerusakan ketika menggambarkan proses pemudaran bertahap. Sebagai seorang guru, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk memaksimalkan pemanggilan dan meminimalkan lupa bagi para siswa. Pertama, jangan pernah asumsikan bahwa sekali sudah cukup untuk informasi yang penting. Kedua, ketika informasi harus diingat dengan cepat, berikan latihan praktik yang memungkinkan siswa mempelajarinya hingga tahap otomatisasi. 3. Ajarkan siswa untuk membuat petunjuk pengingat mereka sendiri untuk hal-hal yang perlu mereka ingat. Keempat, bila detail-detail penting sulit diisi secara logis atau dapat dengan mudah saling bertukar, pastikan siswa mempelajarinya dengan baik. 5. Berikan petunjuk pemanggilan jika diperlukan. Memberi siswa waktu untuk merespon. Dampak penambahan waktu tunggu. Ketika memberikan pertanyaan kepada siswa, para guru kerap menunggu hanya 1 detik atau kurang untuk mendapatkan jawaban. Jika siswa tidak menjawab dalam kurun waktu yang pendek tersebut, guru cenderung berbicara lagi, kadang dengan menanyakan pertanyaan yang sama kepada siswa lain, kadang dengan mengubah kalimat dalam pertanyaan, kadang bahkan dengan menjawab pertanyaan mereka sendiri. Tetapi, ketika guru memberikan jeda sekurang-kurangnya 3 detik setelah memberikan pertanyaan dan setelah mendengarkan pendapat siswa, perubahan dramatis dapat terjadi dalam perilaku siswa. Pertama, akan lebih banyak siswa, terutama lebih banyak siswa perempuan dan minoritas berpartisipasi dalam kelas, dan siswa mulai saling merespon pendapat dan pertanyaan teman-teman mereka. Selain itu, dapat memperkuat penalaran mereka dengan bukti-bukti atau logika, dan lebih mungkin berspekulasi bila mereka tidak tahu jawabannya. Lebih termotivasi mempelajari mata pelajaran di kelas sehingga meningkatkan pembelajaran aktual dan mengurangi masalah perilaku. Keragaman dalam proses-proses kognitif. Ketika kita mengeksplorasi prinsip-prinsip dasar psikologi kognitif, kita mempertimbangkan banyak faktor atensi, kapasitas memori kerja, proses penyimpanan memori jangka panjang, pengetahuan awal, petunjuk pemanggilan, dan sebagainya.
yang memengaruhi apa dan seberapa baik siswa mempelajari dan mengingat berbagai hal di dalam kelas. Secara alami, anak-anak dan remaja sangat berbeda dalam faktor-faktor tersebut. Lebih jauh, siswa dari latar belakang budaya berbeda bisa memiliki beragam pengalaman dengan berbagai jenis tugas pembelajaran yang berbeda. Pentingnya waktu tunggu sebagian bergantung pada budaya siswa juga. Untuk memaksimalkan pembelajaran dan prestasi setiap siswa di kelas, kita harus mempertimbangkan perbedaan individu dan kelompok semacam itu. Kita juga harus membantu siswa menguasai strategi pembelajaran efektif untuk beragam tugas pembelajaran dan memori. Dan kita harus memberikan waktu tunggu yang cukup setelah pertanyaan dan pendapat sehingga siswa dapat memikirkan dan mengelaborasi topik-topik diskusi secara aktif. Memfasilitasi proses kognitif pada siswa-siswa berkebutuhan khusus. 1. Siswa dengan kesulitan kognitif. Analisislah kesalahan siswa sebagai cara mengidentifikasi kesulitan pemrosesan. 2. Siswa dengan masalah sosial atau perilaku. Dapatkan atensi siswa dengan mengarahkan pengajaran pada minat-minat pribadi. 3. Siswa yang mengalami keterlambatan umum dalam fungsi kognitif dan sosial. Buatlah materi pengajaran sederhana, tekankan stimulasi yang relevan. 4. Siswa yang mengalami hambatan fisik atau sensori. Berikan pengalaman hidup dasar yang mungkin tidak dimiliki siswa karena ketidakmampuan mereka. 5. Siswa yang perkembangan kognitifnya tinggi. Ajarkan topik-topik dengan lebih cepat atau lebih dalam. Itulah materi tentang pembelajaran dan proses-proses kognitif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.